Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD selaku dosen dari Prodi Ekonomi Mikro. Di sini perkenalkan saya Anis Firdayanti. Saya akan membahas tentang analisis kebenaran di balik pasar monopoli Indomie. Pendahuluan sendiri ini yaitu monopoli sebuah struktur pasar yang ditandai dengan adanya penjual tunggal untuk produk atau jasa tertentu. Nah, memiliki implikasi yang signifikan di berbagai ranah. Nah, monopoli sendiri ini dibuktikan yang menyoroti pengaruh keuntungan konsumen dalam lingkungan yang kompetitif. Hal ini menunjukkan konsekuensi ekonomi dari restrukturisasi monopoli. Selain itu, keberadaan monopoli telah dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan. Nah, menekankan bahwa ketimpangan pendapatan dapat mengecilkan ketimpangan ekonomi karena adanya monopoli. Hal ini menggarisbawahi implikasi sosial yang lebih luas dari struktur pasar monopolistik. Nah, topik pasar monopoli menjadi sangat penting karena implikasinya yang luas di berbagai sektor. Monopoli telah terbukti berdampak pada perilaku konsumen, integrasi pasar, ketidaksetaraan pendapatan, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, struktur pasar monopoli ini telah dikaitkan dengan munculnya kelas pemburu rente atau ketidaksetaraan sosial dan korupsi. Nah, selain itu, pengaruh monopoli juga meluas ke keberlanjutannya lingkungan dengan diskusi tentang potensi peran perusahaan transnasional dalam menghambat atau mempromosikan keberlanjutan global. Gitu. Terkait kasus Indomie sendiri ini, hal ini menjadi menarik karena Indomie merupakan produk yang sangat populer dan juga dikenal luas di Indonesia tentunya. Terdapat klaim bahwa Indomie merupakan hasil dari monopoli antara PT Indofood terhadap perusahaan Jajadi Jaja, pemilik mie Gaga. Nah, kasus ini menarik karena menyangkut makanan favorit bangsa Indonesia dan juga menjadi viral di media sosial. Lalu mengenal Indomie. Nah, Indomie ini mie instan yang merupakan produk mie yang telah diproses dan dikemas untuk memungkinkan konsumen untuk dengan cepat dan mudah menyiapkan mie dengan cara direndam atau dimasak dalam air panas. Mie instan ini telah menjadi produk makanan yang populer di seluruh dunia karena kemudahan penyajiannya dan beragamnya pilihan rasa tentunya. Nah, mie instan ini kan merupakan produk populer gitu di seluruh dunia. Produk mie instan ini umumnya terdiri dari mie kering yang telah dipanggang atau digoreng, dibumbui dan kadang-kadang juga dilengkapi dengan tambahan seperti sayuran ataupun daging. Sementara itu, PT Indofood CP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi Indomie, merek mie instan yang sangat populer dan dominan di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Salim dan memiliki 17 pabrik dengan 12 lokasi di berbagai wilayah di Indonesia. Indomie ini telah berhasil mempertahankan dominasinya di pasar mie instan melalui berbagai strategi, termasuk penetapan harga yang kompetitif berkat skala ekonomi produksinya. Selain itu, perusahaan ini terus berinovasi dengan menciptakan varian rasa baru yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen yang ada di Indonesia tentunya. Indomie juga menggunakan strategi promosi yang efektif seperti tagline dan juga jingle yang mudah diingat, serta kolaborasi dengan brand lokal dan selebriti terkenal tentunya untuk memperluas pangsa pasar mereka. Nah, selanjutnya pangsa pasar Indomie. Indomie sendiri ini merupakan sebuah merek mie instan yang sangat populer dan dominan di Indonesia, memiliki pangsa pasar sekitar 70% dari total pasar mie instan di negara tersebut. Nah, menurut data dari Top Brand tahun 2021, Indomie ini menjadi pemimpin pasar mie instan dengan pangsa pasar sebesar 72,9%. Nah, disusul oleh mie sedap dengan pangsa pasar 15,2%, Sarimi, lalu Supermie, dan juga mie Gaga. Padahal bisa kita ketahui bahwasannya mie Gaga ini justru mie pertama dibandingkan dengan Indomie. Produksi Indomie ini dilakukan oleh grup Salim dengan 17 pabrik yang ada di Indonesia.
Sebenarnya strategi dominasi Indomie ini meliputi inovasi dengan menyajikan berbagai varian rasa baru yang menyasar pada cita rasa khas makanan dari berbagai daerah di Indonesia seperti mie Aceh, seblak, dan sebagainya gitu. Indomie berhasil menjawab keluhan konsumen dengan menyajikan varian produk dari segi ukuran, misalnya Indomie Jumbo juga itu ada, karena kan banyak konsumen yang komplain bahwasannya Indomie itu kedikitan sehingga mereka mengeluarkan versi Jumbo. Penggunaan tagline, slogan, dan juga jingle itu juga menjadi salah satu pangsa pasar Indomie sendiri ini. Penerimaan global Indomie juga cukup luas. Indomie telah diperdagangkan di 100 negara di dunia, termasuk Asia, Amerika Serikat, Australia, Eropa, New Zealand, Afrika, Kanada, dan Timur Tengah. Nah, seperti yang kita tahu itu sudah banyak banget ya di 100 negara, maka dari itu Indomie menempati posisi pertama sebagai merek yang paling banyak dipilih di Indonesia dan peringkat ke-7 di tingkat global. Lalu, Indomie di pasar mie. Perilaku Indomie di pasar mie ini, Indomie sebagai pemimpin pasar mie instan di Indonesia, memanfaatkan kekuatan pasarnya melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah penetapan harga. Nah, salah satunya penetapan harga. Dengan memanfaatkan skala ekonomi, Indomie ini mampu memproduksi mie instan dalam jumlah besar dengan biaya rendah. Hal ini memungkinkan mereka menetapkan harga yang kompetitif dan terjangkau bagi konsumen, menjadikan Indomie sebagai pilihan utama bagi banyak orang. Nah, selain itu, Indomie juga menggunakan berbagai strategi promosi yang efektif dan kreatif gitu. Mereka menggunakan tagline dan jingle yang mudah diingat seperti Indomie seleraku. Seperti yang kita tahu kan, itu merupakan tagline yang sangat-sangat terkenal, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya makanan mie instan di Indonesia. Indomie ini terus berinovasi dengan menciptakan varian rasa yang baru seperti yang sudah disebutkan, rasa-rasa di setiap daerah yang berbeda. Dalam hal distribusi pun, Indomie memiliki jaringan distribusi yang luas dan efisien di seluruh Indonesia. Mereka juga akan bekerja sama dengan pengusaha kecil melalui program seperti Warmindo, itu yang sudah terkenal banget, yang menjadi tempat nongkrong anak kos dengan biaya terjangkau. Selain itu, Indomie juga berhasil menembus pasar internasional yang diperdagangkan di 100 negara di dunia gitu. Nah, strategi ini yang memungkinkan Indomie untuk mempertahankan dominasinya di pasar mie instan dan terus meningkatkan penjualan mereka. Lalu kita lanjut ke bukti monopoli Indomie. Nah, pertama itu ada dominan pasar. Indomie ini mendominasi pasar mie instan Indonesia dengan pangsa pasar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa Indomie memiliki kontrol yang besar dan atas harga dan output mie instan di Indonesia. Karena kan hampir semua orang itu setiap kemana-mana, aduh tidak ada Indomie, setiap orang pasti akan selalu mengincar Indomie. Bahkan beberapa orang yang pergi ke luar negeri atau kemanapun tetap membawa Indomie di tasnya atau di kopernya seperti itu. Lalu yang kedua, harga tinggi. Harga mie instan di Indonesia itu tergolong tinggi dibandingkan negara lain. Contohnya harga Indomie goreng di Indonesia itu sekitar 3.000 per bungkus, sedangkan di Malaysia itu hanya sekitar 2,20 per bungkus. Ringgit ya, 2,20 ringgit per bungkus. Yang ketiga ada keuntungan tinggi. Nah, Indomie sendiri mendapatkan keuntungan yang tinggi dari penjualan mie instan. Pada tahun 2022, Indofood, perusahaan induk Indomie ini mencatatkan laba bersih senilai 5,4 triliun. Selanjutnya ada hambatan bagi perusahaan lain. Yang pertama ada brand awareness. Nah, tentunya brand awareness ini, Indomie memiliki brand awareness yang sangat tinggi di Indonesia. Hampir semua orang di Indonesia ini mengetahui dan pernah mengonsumsi Indomie tentunya. Hal ini yang membuat sulit bagi pesaing untuk memasuki pasar mie instan. Karena kebanyakan dari Indonesia itu, apa yang mereka cari itu ketika mie instan, pasti mereka akan menyebutkan Indomie. Walaupun tidak sedikit juga mungkin yang menyukai brand lain, tetapi Indomie akan menjadi posisi utama dan akan selalu menjadi seperti itu. Yang kedua ada jaringan distribusi. Indomie memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, sampai dia bisa ke pelosok-pelosok Indonesia. Nah, produk Indomie
ini tersedia di hampir semua toko dan supermarket di Indonesia, dan tentunya di warung-warung. Di setiap warung akan selalu ada Indomie pastinya. Pesaing Indomie ini sulit untuk menjangkau konsumen karena tidak memiliki jaringan distribusi yang luas. Sehingga Indomie ini memiliki jaringan distribusi yang jauh lebih luas mungkin dibanding mie lainnya. Yang ketiga ada promosi. Indomie sendiri ini secara gencar melakukan iklan di berbagai media seperti televisi, radio, internet, dan media sosial. Mereka sangat aktif untuk mempromosikan Indomie, sehingga iklan Indomie juga selalu menarik dan mudah diingat gitu. Pesaing Indomie sulit untuk bersaing dengan Indomie dalam hal promosi karena memiliki anggaran yang lebih kecil, sedangkan Indomie sendiri memiliki anggaran yang jauh lebih besar. Selanjutnya, studi kasus pendukung monopoli pasar Indomie. Pertama itu ada kasus Indofood versus PT Bungsari Flour Mills. Nah, pada tahun 2013, KPPU memutuskan bahwa Indofood telah melakukan praktik monopoli dengan cara menghalangi PT Bungsari Flour Mills untuk memasok tepung terigu ke perusahaan mie instan lain. Yang kedua ini ada kasus Indofood versus PT 5 Sekawan. Nah, pada tahun 2019, KPPU juga memutuskan bahwa Indofood telah melakukan praktik monopoli dengan cara memberikan diskon yang tidak sebanding kepada distributor mie instan. Nah, berdasarkan bukti-bukti di kedua ini, dapat kita simpulkan bahwa Indomie memiliki kekuatan monopoli di pasar mie instan Indonesia. Nah, kekuatan monopoli ini diperoleh Indomie melalui berbagai cara, seperti brand awareness yang tinggi, jaringan distribusi yang luas, dan juga promosi yang gencar. Kekuatan monopoli ini memungkinkan Indomie untuk menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar tentunya. Dengan keuntungan yang lebih besar mereka dapatkan, itu yang membuat mereka juga bisa terus bangkit dan juga bisa terus mengembangkan produk-produknya. Selain itu ada juga dampak monopoli Indomie sendiri. Yang pertama itu dampak terhadap konsumen. Monopoli Indomie dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap konsumen dalam hal harga, kualitas, pilihan produk, dan kesejahteraan konsumen. Dalam konteks harga, monopoli cenderung memberikan kekuatan pasar kepada penjual tunggal yang dapat mengakibatkan penentuan harga yang tinggi tanpa adanya tekanan persaingan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan konsumen karena konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi untuk produk Indomie. Selain itu, dalam hal kualitas, monopoli juga dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk karena kurangnya tekanan persaingan. Ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas produk yang pada akhirnya merugikan konsumen tentunya. Selain itu, dalam hal pilihan produk, monopoli cenderung mengurangi variasi produk yang tersedia bagi konsumen karena fokus pada produk unggulan saja. Hal ini dapat mengurangi pilihan konsumen dan mengurangi kebebasan memilih. Akhirnya dalam hal kesejahteraan konsumen secara keseluruhan, monopoli Indomie dapat mengakibatkan konsumen mengalami kesejahteraan yang lebih rendah tentunya karena harga yang tinggi, kualitas yang menurun, dan pilihan produk yang terbatas. Lalu dampak terhadap industri mie instan. Monopoli Indomie juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap industri mie instan secara keseluruhan. Dalam konteks inovasi, monopoli cenderung menghambat inovasi dalam industri mie instan karena kurangnya tekanan persaingan yang mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi produk tentunya. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perkembangan produk baru dan peningkatan kualitas produk dalam industri mie instan. Selain itu, monopoli juga dapat menghambat perkembangan industri mie instan dengan mengurangi kesempatan bagi perusahaan lain untuk bersaing secara adil dalam pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya diversifikasi produk dan kurangnya pilihan bagi konsumen. Akhirnya, monopoli Indomie dapat mengakibatkan kurangnya pertumbuhan industri mie instan secara keseluruhan karena kurangnya persaingan yang sehat dan kurangnya insentif bagi perusahaan untuk terus berkembang. Lalu yang terakhir ada dampak sosial ekonomi lainnya.
Nah, selain dampak terhadap konsumen dan industri mie instan, monopoli Indomie juga dapat memiliki dampak sosial ekonomi lainnya. Dampak ini dapat mencakup lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan juga keadilan ekonomi. Misalnya, monopoli cenderung mengurangi lapangan kerja dalam industri mie instan karena kurangnya persaingan yang mengakibatkan kurangnya perusahaan yang berkembang dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, monopoli juga dapat mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata karena kekuatan pasar yang besar dimiliki oleh satu perusahaan saja. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Akhirnya, monopoli Indonesia juga dapat mengakibatkan kurangnya keadilan ekonomi karena kurangnya kesempatan bagi perusahaan lain untuk bersaing secara adil dan kurangnya manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat. Dengan demikian, monopoli Indomie dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap konsumen, industri mie instan, dan dampak sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak dari monopoli ini dan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatifnya. Lalu kesimpulan dan rekomendasi yang dapat saya berikan ini, monopoli Indomie memiliki dampak yang luas dan signifikan di berbagai aspek ekonomi dan sosial. Dari analisis yang dilakukan tadi, terlihat bahwa dominasi Indomie dalam pasar mie instan Indonesia tidak hanya mempengaruhi harga dan kualitas produk, tetapi juga memiliki implikasi yang serius terhadap inovasi industri dan kesejahteraan konsumen tentunya. Monopoli ini juga dapat menghambat pertumbuhan industri mie instan secara keseluruhan dan menciptakan ketidakadilan ekonomi dengan membatasi lapangan kerja dan distribusi pendapatan yang merata. Dalam konteks konsumen, monopoli cenderung menghasilkan harga yang tinggi, kualitas yang menurun, dan pilihan produk yang terbatas. Dalam sosial ekonomi lainnya, seperti lapangan kerja yang berkurang dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, oleh karena itu penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif dari monopoli Indomie. Ini mungkin melibatkan regulasi yang lebih gitu. Yang lebih ketat untuk mencegah praktik monopoli, mempromosikan persaingan yang sehat dalam industri tentunya, dan mendukung inovasi serta pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Dengan langkah-langkah ini diharapkan bahwa dampak negatif dari monopoli Indomie dapat dikurangi dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari persaingan yang adil dan berkelanjutan dalam pasar mie instan di Indonesia. Baik, sekian presentasi saya mengenai analisa monopoli Indomie. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga bisa mudah dipahami. Saya sangat terbuka untuk kritikan. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.